Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah. Tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang, kita lihat pada video berikut ini, penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penetapan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya, kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati, jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu Anda anaknya si fulan, kemudian saya kok iseng langsung cari DNA, wah nggak bener kan DNA, nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo, kalau kita tidak bisa menentukan maka saya dicambuk. Hati-hati, intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin
gaduh malah dalam umat. Kalau sudah ini, kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara lihat, di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal, macam-macam. Jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama, nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa gerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, kacau, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Tidak ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Baik untuk membuktikan hanya sekedar coba-coba. Karena kalau sekedar coba-coba, kalau giliran salah, maka kita akan suudzon kepada bapaknya sendiri. Naudzubillah. Masalah qiyafah, masalah DNA dan sebagainya, itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya qiyafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah. Ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti itu. Qiyafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada 2 orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa, ketuker, sama-sama putih. Aduh, kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana, untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Kalau Anda bicara tentang DNA, ilmu kafiyah, itu ada ilmunya sendiri, pemahaman. Anda baca. Alhamdulillah saya punya catatan panjang tentang ini, dan tentang masalah qiyafah. Kok kafiyah? Qiyafah. Qiyafah itu adalah satu ilmu di dalam dunia agama. Qiyafah, al-qafiyah, al-qiyafah itu adalah, jadi ada satu orang bisa memahami kalau ini anaknya ini, bisa menduga dari bentuk-bentuk tertentu. Oh, ini anaknya ini, kakinya ini, namanya ilmu qiyafah. Ya, nah. Kemudian DNA lebih tepat lagi. Tapi kapan itu digunakan? Bukan Anda yang sudah tahu bapaknya ini langsung, Pak, ini kayaknya saya ragu, ente anaknya bapak ini, coba saya ke DNA. Oh, ini kurang ajar namanya. Bagi orang yang bingung, ini ada anak berebutan, bapak dengan bapak rebutan, sampai disebutkan para ulama, jika ada 2 orang merebutkan satu anak, jika masih bisa dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Gambaran fikihnya luas. Contohnya gimana? Satu orang mengaku itu anakku ngaku ya, bukan menafikan. Yang satu orang itu mengaku itu anakku, kalau bisa dikumpulkan, dikumpulkan. Bagaimana dikumpulkan? Yang satu seorang bapak mengatakan itu anakku, yang satu seorang ibu mengatakan itu anakku, langsung katakan, oh mungkin dulu pernah nikah. Selesai. Kan gampang ilmunya. Kalau ini bapak ngaku anaknya, baru nanti qiyafah itu diterapkan. Ilmu qiyafah, ilmu DNA tadi diterapkan, baru dites DNA mana yang cocok. Demikian video kali ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.